بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العزيز الغفار المكون ليلي على النهار، والصلاة والسلام على سيد المختار الحبيب الأخيار، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المحشر. أما بعد، حاضرين حاضرات ملتقي بالله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kulilan panjenengan eparengin bi Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang sangat mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu hadis al-qudsi, majtama'a ummati arba'ina nafaran dzakarani illa nazaltu fi tilkal makan rahmah. Allah Subhanahu wa taala neka adabu di dalam suatu hadis qudsi. Hadis qudsi neka bene Al-Qur'an. Hadis qudsi neka adalah suatu hadis yang dimana makna dari kalimat tersebut dari Allah lalu disampaikan ke kita, al-qaulu, perkataannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah Subhanahu wa taala adabu mengatakan, jika umatku berkumpul berzikir kepadaku, menyebutkan namaku, mengingat namaku, ma nazaltu fi tilkal makan illa rahmah. Aku tidak turunkan di tempat tersebut kecuali rahmatku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan di tempat yang mulia ini rahmatnya dengan cucuran rahmat yang banyak sehingga kita kelak bisa mendapatkan rahmat tersebut masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Dan puji syukur yang kedua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur lanceng lan sehat sehingga kulian panjenengan neka para pondepak ke bulan saya sebut bulan Rabiul Awal, yang dimana di dalam bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia dan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Muhammadiyah, oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Quran yang dimana ayat ini mungkin sampean sokut cara singiding pun. Sokut cara banyak penceramah sing ngebaki. Bahkan mungkin sebagian dari ajunan banyak siapa ayat nikah. Ayat nikah berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sokut sampean ngiding ayat nikah. Cuman apakah kita pernah mempraktekannya dengan hati yang hadir? Bi bula epreda lagi tong setong. Apa makna dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala adabu, innallaha, sungguhnya aku Allah. Allah nih asalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekema Allah nekasera, Nabi Muhammad nekasera. Kedudukan muliaan Allah, tapi Allah masih bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana salawat dari Allah Subhanahu wa taala neka ibarat rahmat. Rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rahmat tersebut akan mendapatkan raf'ud darajah. Diki derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang swarga nika naik berkat salawat dari Allah yang berupakan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala adabu wa malaikati, dan para malaikatku juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala adabu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maju salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekema salawat nikah ketika kita coba memperhatikan dari ayat nikah yusalluna,
Nekan to kan bondukan ge. Yusalluna neka fi'lun apa? Fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari neka apa? Fi'lul mudhari hada syai'un yadullu ala fi'lun zamanin hadirin atau mustaqbal. Saya kema fi'lul mudhari neka ngartiake suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan sampai pekerjaan tersebut selesai. Dan neka dan ini suatu tanda yang dimana Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sampai detik ini masih berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala ada dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini secara tidak sadar Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ketika salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang keadaan beriman. Dalil bahwa bukti bahwa orang yang bersalawat ke Nabi Muhammad dalam keadaan beriman apa? Ya nikah ayat ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga ada dalam Al-Qur'anul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, siapa? Wahai Muhammad. Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada kepada orang-orang musyrikin. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Torok Buddha, sera Nabi Muhammad. Sampean cinta ke Nabi Muhammad, torok Nabi Muhammad dalam jalannya. Cak torok saya lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam suatu hadis yang berbunyi innal mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya kelak orang yang surga nikah bersama orang yang dicintai. Nah, nikah PR kebinakan adat ngodat nikah. Apa boleh nak bondukan. Ketika sampean setuju, nikah kan memperingati haul guru. Minta azim dari cara kita menghormati guru nikah, menjaga nama baik. Jaga nama guru nikah. Sekiranya sampean nikah mun bektona liburan ki. Bektona bleman ke jompo. Karo manang dibi. Jangan sampai engkau keluar dari pondok membawa kantong sampah. Bawalah engkau keluar dari pondok sebuah wangian. Apa? Jak sampean mulai ke jompo pas pelajaran saya berenang pondok sabar pas nyambi HP. Nah, neka apa boleh zaman setia neka ki hadirin hadirat neka. Sebagai ring sepuh, sebagai orang tua. Orang tua nikah berperan sangat besar dalam mendidik didikan seorang anak. Ketika seorang anak dididik dengan didikan yang bagus, maka kelak akan menjadi suatu hal yang bagus. Pada nengak sampean di ladang, bon sampean di ladang nikah, kalau ditanam pupuk benar siramin. Dikit lagi tumbuhan nikah mapan, mau jual dikit larang. Nah, mun sampean di budu di anak, mun sampean di anak, pas anak nikah tak patah irabet. Anak nikah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak tersebut kita tidak bisa mendidiknya dengan baik, kelak di akhirat anak tersebut akan menuntut kepada kita. Ketika seorang anak tersebut memiliki idola yang tidak indah. Pola anak-anak zaman sekarang kan di idola artis-artis TikTok. Coba di idola seperti Sayyidina Muhammad. Jauh gelun beb. Pada satu cerita seorang pemuda yang memiliki nama Muhammad Al-Fatih. Neka tak kalah
jantan Bi Michael Jackson. Beliau Muhammad Al-Fatih juga tidak kalah garang dengan para petinju-petinju zaman sekarang. Beliau Sayyidina Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan suatu negara nih kaki. Benih satu desa, satu negara dengan umur beliau yang pada itu umur 21 tahun. Beliau sudah bisa memimpin sebanyak 70.000 pasukan. Beliau umur ki ngode. Tapi beliau mendapatkan didikan dari orang tuanya dengan didikan yang indah. Oneng Imam Syafi'i sampean. Imam Syafi'i ini kan di Abasera, Imam Idris. Beliau mak bisa Imam Idris nikah di anak seperti seorang Imam Syafi'i. Beri beleg sampean bi lagi. Imam Idris nikah adalah memiliki orang yang waro. Oneng ring waro nikah tak cinta ke dunia. Ketika seseorang sudah tidak cinta ke dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mencintai. Allah Subhanahu wa taala ada guna apa ke dunia? Ya dunya man khadamaki fala tastakhdimi wa man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, barang siapa orang yang berkhidmah, orang se teroleso, orang yang ingin capek untuk mengejar-ngejar dirimu, wahai dunia, jangan diberikan apa yang ada di dalam dirimu. Tapi wahai dunia, ketika engkau ada salah satu hambaku yang dimana hambaku tersebut berkhidmah kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, fakhdumi, beri apa senda. Coba sampean nih kaki, bu ibu, pak bapak, mendi orosan nih pasraki ke Allah buat, tandi pasraki ke Allah, khususnya seorang ibu-ibu nih kaki, insya Allah ring kanton nih kaki, ibu ring soleha kepi. Zaman lambe nih kaki pak, zaman lambe nih kaki, monreng laki keluar alako, wireng bini nih kaki ditunggu di depan pintu. Edentek dengan nadaan laba. Lalu istri tersebut bilang kepada suaminya, Pak, Cak, sayang, gula di sini menjadi istrinya sampean, gula neka sabar, tak ngakan tak napa, tak mele skincare tak rapa, tak mele make up tak rapa. Gula ki bisa sabar, tapi gula neka tak bisa sabar ke api neraka. Jadi sampean mulai pleman dari alako, nyambi pesese halal ki. Beda ring kanton nggak nih? Beda banja, terus tahu boleh. Iya, leng lambat neka nggak itu. Sehingga apa? Ketika segala sesuatu yang dimasukkan dalam perut jadi daging, suatu hal yang halal, barokah, jadilah suatu anak bibit yang soleh solehah. Guru neka berperan penting, cuman orang tua lebih penting. Imam Idris, beliau adalah orang yang wara. Ketika beliau suatu hari jalan di pinggir sungai, beliau menemukan satu biji jeruk. Jeruk, beda jeruk ngalir neng satin kali. Pas ekala bi Imam Idris nih. Mereka lah ekakan pas engak Imam Idris nih. Boneka jeruk din serah mereka lah bi budak. Beda bi bulan panjenengan. Man bulan panjenengan berapa seket seret sabar dan nanggisar. Tak tahu din siapa dan nemo. Bon Imam Idris beliau ketika menemukan satu buah jeruk, ekakan pas beliau engat. Din siapa jeruk nih kaki? Pas esari sampai beliau nikah bertemu satu kebun jeruk. Ketika beliau menemukan satu kebun jeruk nikah, beliau datang kepada pemilik kebun. Wahai tuan, ya sayyidi, wahai tuan, apakah engkau yang memiliki kebun ini? Iya. Oh kebetulan tadi saya menemukan ada satu jeruk yang mengalir di sungai.
Eka akan bi bula. Maka don nyaman eka akan. Gulanya on ridona. Saya minta ridhonya. Satu buah jeruk. Ketika beliau Imam Idris meminta ridho dari satu buah jeruk yang beliau makan. Lalu si pemilik kebun neka adabu. Mengatakan kepada Imam Idris. Oke, saya akan berikan ridho. Iya, saya akan berikan ridho satu buah jeruk yang kamu makan. Dengan satu syarat. Oh iya. Syarat apa? Apa syaratnya? Kakek kutu alako nang tang kebun 2 tahun tak ibejer. Ndak sembian. Gara-gara setong jeruk lako 2 tahun tak ibejer. Cekal vokal lah tuan. Iya mun sampean. Kalau Imam Idris beliau tidak untuk mendapatkan ridho dari satu buah jeruk, beliau mengiyakan. Singkat cerita ketika beliau sudah kerja 2 tahun berturut-turut datang tamu ke kebun tersebut, lalu si pemilik kebun bicara kepada Imam Idris, "Wahai Idris, petikkan aku beberapa jeruk yang manis untuk aku suguhkan kepada tamuku ini." Lalu beliau Imam Idris memetik beberapa jeruk lalu disuguhkan kepada tamunya. Ketika dimakan pas jeruk ni kacelo. Mak bisa jangan alaku 2 tahun metek jeruk tepak si jelo. Pola pas ketemu si pebeci apa berem tak oneng. Ketika dimakan rasa jeruk tersebut kecut. Akhirnya si tuan pemilik kebun ini marah kepada Imam Idris. "Wahai Idris, bagaimana engkau ini saya suruh untuk memetik jeruk yang manis-manis maka lagi saya jelo." Berempat. Lalu Imam Idris berkata, "Boh, engki tuan. Kula ala ko nang kanton nika 2 tahun tak tahu man oneng beremara sana jeruk saya manis. Beremara sana jeruk saya jelo. Beremaro pana jeruk saya manis. Beremaro pana jeruk saya jelo." Bayangkan. Alako 2 tahun. Tak ibejer. Kita toman ngerasa aki jeruk bermasih manis bermasih jelo. Mon kula li pibanjenengan tak alako 2 tahun engki tak napa bo kon tigi bukto napa nenek kalai cuwel nang pasarwi ula. Ketika si tuan tersebut mendapatkan jawaban dari Imam Idris, kaget. Kok bisa sampai seperti ini orang ini? Akhirnya singkat cerita, setelah 2 tahun, Imam Idris ini datang kepada tuannya. Ketika datang kepada tuannya, beliau mengatakan, "Wahai tuanku, saya sudah bekerja 2 tahun. Saya ingin sekarang mendapatkan ridhomu atas satu buah jeruk yang saya makan ketika itu." Lalu si tuan tersebut mengatakan, "Iya, saya berikan ridho. Tapi syaratnya tambahin boleh bi boleh setong." Ki tambahin syarat. Laku 2 tahun tak ibejer. Ki tambahin syarat bi tuan nih. Mon gula panjenengan lah. Bedeng amari je. Lah jeruk setong tak ada pak sekilo. Ki kal bokal tuan. Sampai akhirnya beliau Imam Idris mengiyakan dengan syarat tersebut. Apa syaratnya? Iya. Untuk mendapatkan ridhoku, syarat yang kedua adalah engkau harus menikahi putriku. Jadi kata mapan dia. Kau harus menikahi putriku. Mon nganika nyaman. Tapi tang putra nika, tang putri nika buta. Kopok. Tak bisa bentah bisu. Ndak sampean magi retin ngak jadi. Tak badeng wana sampean ngak atau taban gresik. Pokon lah. Akhirnya beliau ketika mendapatkan
ketika mendengarkan sifat putrinya seperti itu, beliau tidak mundur untuk mendapatkan satu buah ridho dari jeruk yang beliau makan. Akhirnya ketika singkat cerita menikahlah Imam Idris dengan putri tuan tersebut. Ketika beliau Imam Idris masuk kamar, beliau menjumpai istrinya tidak seperti sifat yang disifatkan oleh mertuanya. Istrinya tidak buta, istrinya tidak tuli, istrinya tidak bisu, bahkan beliau istri yang cantik dan soleha. Ya. Akhirnya sampai di situ Imam Idris keluar dari kamar. Neka gula katun salah masuk kamar. Centang bini neka kan buta, tidak bisa mendengar, bisu. Neka mak katon bidadari turun dari surga. Akhirnya beliau tanya kepada istrinya, wahai istriku, ayahmu mengatakan kepadaku bahwasannya engkau ini tuli. Iya, aku ini tuli dari sifat ghibah. One ghibah, sanrasan. Sanrasan. Iya, telingaku ini tidak pernah mendengar ghibah atau sanrasan. Menteri mapan pakai kopong ngajari. Tega deh. Katanya kamu ini buta, tak bisa jeling. Gule neka buta tang suami. Gule neka buta dari kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu mana maksiat tang mata neka. Apa bonus boleh. Mak bisa bentar. Iya, aku sejak kecil mulutku ini memang bisu. Bisu dari apa? Bisu dari bicara berbohong, alece. Imam Idris adalah sosok yang mulia, istrinya sosok yang mulia, lahirnya Imam Syafi'i. Menikah. Jelah zaman setia ring bini, ring laki gia bakun pada. Male tak isa laki lagi gula pak. Zaman sekarang ini orang kadang-kadang tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula dan panjenengan beri Allah Subhanahu wa taala nika napas anyabeh gratis. Di mata alau tole nan giri kanan giri gratis. Ki amaksiat ke Allah Subhanahu wa taala, ki ngelanggar perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Untung umat Nabi Muhammad sampean Pak Bu. Mon umat Sayyidina Musa sampean lah mati bi Allah boleh. Neka gula keingat setong cerita tentang bagaimana sifat mar'atus soleh. Nah, neka sampean mentera oneng beremaring laki sing soleh, ring bini sing soleha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yom minal ayyam, suatu hari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka atau jubi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Nabi Muhammad neka tanya ke sahabat. Pas tujuh neka beda Sayyidina Ali, beda Sayyidina Abu Bakar, beda Sayyidina Umar, banyak pun sahabat. Adanya Nabi Muhammad SAW neka adanya. Ya ashabi, wahai tang sahabat. Kaifa tara mar'atus salihah? Bagaimana engkau ini melihat seorang perempuan yang soleh neka sih bedem-sih? Ring bini sing solehah neka sih bedem. Sampai reng bini soleh, mon reng bini soleh neka dipertanyakan. Orang perempuan yang soleha itu yang bagaimana? Akhirnya sahabat waktu itu tidak ada yang bisa menjawab. Sampai akhirnya Sayyidina Ali pulang ke rumahnya, Sayyidina Abu Bakar pulang. Mulai pun, pleman bi nang jombon. Sampai di rumah, Sayyidina Ali neka, mumuna neka sumpah. Ketika beliau mukanya sumpek, istrinya bertanya kepada Sayyidina Ali.
Sayyidina Fatimah gitu. Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, malaka? Kenapa engkau? Mak mo le tak nyambi besemuan pak pesompek. Kenapa engkau?" Faqala, maka Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, al-yum abaki sa'alani su'alan la astati'u an ujawibahu." Ayahmu hari ini bertanya kepada kami soal yang kami tidak bisa menjawabnya. Nah, ini kak benih ujian nih kak, benih ujian tertulis, benih ikhtibar nih kak. Sahabat lamba mentah aziz tak bisa jawab pertanyaan dari Nabi ini kak sompek, benih sompek karena tak nilainya tak bagus gitu. Sompek karena takut tak berbunga atau Nabi. Zaman saja kan santri kan enja. Muntan santri lagi nang Roma lagi. Menang santri kantuan nikah masya Allah insyaallah. Ketika beliau Sayyidina Fatimah bertanya kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali menjawab pertanyaan Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah bertanya lagi kepada Sayyidina Ali, soal apa? Pertanyaan yang bagaimana? Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Al-yum abaki sa'alani su'alan kaifa tara mar'atus salihah." Hari ini ayahmu bertanya kepada kami bagaimana sih wanita yang solehah itu. Dengan jawaban dari Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mendapatkan julukan yang sangat mulia. Beliau mendapatkan julukan At-Tahirah, wanita yang suci. Al-Batul, Az-Zahra. Julukan Sayyidina Fatimah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahkan Sayyidina Fatimah kelak ketika jalan di padang mahsyar, dikatakan dalam satu syair yang dikarang oleh Al-Habib Umar, beliau ketika jalan nanti kelak ada suara yang mengatakan, "Ghuddu ra'sakum," tundukkan kepala kalian, "fa inna bintil Mustafa bayamur." Sesungguhnya sedang berjalan di antara kalian anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Fatimah orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal berdoa kepada Rasulullah, semoga orang yang setelah ayahku meninggal, aku ingin meninggal setelahnya. Beliau Sayyidina Fatimah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Al-mar'atus salihah," wanita yang mulia. Bu, dengar ke bu, wanita yang mulia nikah adalah alladzi lam yarahur rijal, alladzi lam yarahar rijal wa lam yarar rijal. Wanita yang solehah ini wanita yang dimana beliau tidak pernah melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat beliau. Jangan sampai kita seorang laki-laki memiliki tanggung jawab dengan semena-menanya tidak menegur istri, saudara atau putri kita, dilihat orang yang bukan muhrimnya kita ridho. Kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ring laki adalah seorang imam, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika sampean tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, masuk neraka, swarga dan dajjal. Oke. Jadi kita jaga perempuan. Reng bini nikah di dalam Islam adalah suatu mahkota yang perlu dijaga. Tapi mon mahkota nikah pegat nenget pak jual tak apa lagi. Mon pegat nenget. Ya, sudah selesai dengan perempuan yang soleha. Nikah perempuan yang soleha itu yang dimana tidak pernah melihat laki-laki atau dilihat oleh laki-laki. Jadi sampean saya kita kawin nikah syarat ring soleha. Bagi orang perempuan bagaimana sih laki-laki yang soleh? Laki-laki yang soleh itu bukan yang ahli ibadah bu. Bukan yang ahli wirid. Bukan yang benih lah. Benih saya banyak pesin lagi. Ring laki yang soleh nikah adalah dua. Orang yang berbakti kepada ibu
Dan yang satunya adalah orang laki-laki yang bertanggung jawab. Ketika seorang yang soleha, tidak mungkin Allah subhanahu, tak mungkin Pak Bu. Allah neka pekumpul aing air dengan api tidak mungkin Allah jadikan satu. Begitu juga dengan seseorang. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjodohkan seorang yang soleh dengan wanita yang tidak soleha. Tidak mungkin. Allah pasti akan menjodohkan wanita yang soleha dengan laki-laki yang soleha. Dan orang yang tidak soleh dengan orang yang tidak soleh. Jadi sampean monteron di mantu. Saya soleha, saya soleh, petepak buduen. Malen di mantu saya soleh, soleha. Jangan sampai kita berharap tinggi tapi mujahadahnya tidak ada. Ada yang kemujahadah, perjuangan. Perjuangan nikah butuh. Perjuangan mencintai Nabi, perjuangan mendidik anak, perjuangan dalam hidup di dunia. Penuh perjuangan yang laki nikah. Oke. Jadi ya ikhwani, tang teretan sedaja. Ayo sama-sama kita mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita sendiri untuk memiliki idola yang baik. Khususnya di bulan Maulid yang akan datang. Kita ajak keluarga kita. Mun sampean mun diobeng lebih, kalau punya uang yang berlebih ngonceng. Mun tan diobeng macam Maulid. Kedibi, tak apa bireng bini, birajin, bi potran. Tak apa macam setiap hari. Tidak ada ruginya. Bahkan beliau Imam Haddad mengatakan seseorang tidak akan rugi ketika berselawat membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan bahkan ketika kita selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu akan menjawab salam kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau sedang sakit, demam yang tinggi. Lalu dikelilingnya ada beberapa para sahabat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat tersebut, Mushtaq, mushtaq, rindu, aku rindu. Rindu boleh nikah, rindu ke sera. Pas sahabat nikah adanya, ya Rasulullah, mushtaq ilaman ya Rasulullah. Engkau rindu kepada siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mushtaqun ila ikhwani. Kula kerong ketang teretan. Pas sahabat nikah adanya, alastu ikhwanukum ya Rasulullah. Apakah saya ini dan kami para sahabat bukan saudaramu ya Rasulullah? La, tidak. Bal antum ashabi. Tidak. Kalian adalah para sahabatku. Wa ma ikhwanukum ya Rasulullah. Lalu siapa saudaramu ini ya Rasulullah? Siapa teritana ajunan ya Rasulullah? Abada bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummatun jaa min ba'di. Umat yang datang setelah kepeninggalanku, mereka adalah saudaraku. Kula panjenengan nega ser umat Nabi Muhammad juga tanah Nabi Muhammad. Sampean kita lahir Nabi Muhammad lah rindu ke ajunan sedaja. Sampean cinta ke Nabi Muhammad, rindu ke Nabi Muhammad. Ayo perjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lalai di dunia sehingga di akhirat kelak kita akan mendapatkan jawabannya. Ulama neka adabu inna dunya mazra'atul akhirah. Dunya neka kebun bagi akhirat. Jadi sampean neka pompong ning dunya patepa. Oh di neng dunya neka patepa. Cek sampai sampean nang akhirat kelak menyesal. Dunia ini adalah kebun-kebun
akhirat. Kelak panennya kapan? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kawan, ini kasih sayang teritan sedaja. Ayo sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang akan ke depan ini, bulan yang sangat mulia. Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah yang pada bulan Maulid senang dengan kelahiran Nabi, bangga, semangat dengan membaca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di surga akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bisa betul kula sampai aki menyoon sepora nasi sobong betesah. Apabila ada kesalahan neka murni dari abdina dari al-faqir. Apabila ada kebenaran neka murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'aqulu lakum wahdina ila Allah siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.